Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita dapat terus menjalankan aktivitas serta tanggung jawab kita masing-masing ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah kita berdoa terlebih dahulu agar saat proses pembelajaran berlangsung, semua materi yang disampaikan nantinya dapat kalian terima dan kalian pahami dengan mudah ya. Dan Bapak ingin salah satu dari kalian yang memimpin doa ya. Dipersilahkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berkahilah kami rezeki untuk dapat pemahaman. Baik, Bapak ucapkan terima kasih yang sudah berani untuk memimpin doa tadi. Nah, selanjutnya Bapak ingin memeriksa kehadiran anak-anak semua. Apakah ada teman kalian yang izin atau sakit? Gak ada Pak, Alhamdulillah masuk semua pagi hari ini. Gak ada ya? Alhamdulillah kalau hadir semua. Nah anak-anak, sebelum Bapak menyampaikan materi kita pada pagi hari ini, Bapak ingin kalian semua mengingat kembali materi yang telah Bapak sampaikan sebelumnya ya. Apakah kalian semua masih ingat? Alhamdulillah untuk materi yang sebelumnya kami masih ingat Pak. Alhamdulillah kalau kalian semua masih ingat. Dan jangan lupa dibaca terus ya materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, supaya tidak lupa nantinya. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang puisi. Mulai dari isi puisi, amanat puisi, serta ciri-ciri yang ada di dalam puisi ya. Nah, puisi ini ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Apakah kalian ada yang tahu? Iya benar. Jadi, kaitannya ialah kita dapat menyampaikan kritik sosial, baik yang berhubungan dengan penderitaan, ketidakadilan, perjuangan untuk kekuasaan, konflik sosial, dan berbagai macam permasalahan sosial lainnya. Nah, karena dengan bahasa yang imajinatif, terkadang lebih terkesan sopan dan damai daripada menggunakan kata-kata tugas yang terkadang sangat rawan dengan tafsir-tafsir diskriminatif. Nah, anak-anak, jadi begitu kaitannya puisi dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Semoga kalian bisa memahaminya. Baiklah anak-anak, langsung saja Bapak menjelaskan materi kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama ada, setelah menyimak materi penjelasan dari Bapak atau Ibu Guru, siswa mampu memahami isi, amanat, serta ciri-ciri puisi dengan benar. Yang kedua ada, melalui kegiatan membuat puisi, siswa dapat membacakan puisi hasil karya pribadinya dengan lafal, intonasi, dan ekspresi sebagai bentuk ungkapan diri dengan tepat. Nah anak-anak, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, silakan simak baik-baik materi yang akan Bapak sampaikan ya. Sebelumnya, apakah anak-anak ada yang tahu apa itu puisi, isi puisi, amanat puisi, serta ciri-ciri puisi? Jika tidak ada yang tahu, mari simak penjelasan Bapak dengan baik ya. Berbicara mengenai puisi.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI, puisi atau saja merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan manik. Nah, biasanya puisi berisi ungkapan penulis mengenai emosi, pengalaman, maupun kesan yang kemudian dituliskan dengan bahasa yang baik, sehingga dapat berima dan enak untuk dibaca. Nah, anak-anak, itu tadi sedikit penjelasan mengenai pengertian puisi. Namun, selain penjelasan di atas, ada beberapa para ahli dalam bidang sastra telah menjelaskan pengertian puisi. Salah satunya adalah H.B. Jashim. Nah, menurut H.B. Jashim, puisi adalah suatu karya sastra yang diucapkan dengan perasaan dan memiliki gagasan atau pikiran serta tanggapan terhadap suatu hal atau kejadian tertentu. Nah, anak-anak, selanjutnya ada menurut Sumardi. Beliau berpendapat bahwa puisi adalah sebuah karya sastra dengan menggunakan bahasa yang telah dipadatkan, dipersingkat, serta diberi irama bunyi sehingga memiliki kata-kata bermakna kiasan atau imajinasi. Selain itu, ada pula menurut James Rivers. Menurutnya, puisi adalah ungkapan bahasa yang memiliki gaya serta daya pikat. Nah, anak-anak, dari pengertian yang dikemukakan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan para ahli, dapat kita simpulkan bersama bahwa puisi adalah karya sastra yang berisi tanggapan serta pendapat penyair mengenai berbagai hal. Nah, pemikiran penyair ini kemudian dituangkan dengan menggunakan bahasa-bahasa apik serta memiliki struktur batin dan fisik khas penyair. Selanjutnya, pemikiran penyair dituliskan dengan menggunakan beragam pemilihan kata yang indah sehingga dapat memikat para pembaca. Puisi memiliki nilai estetika yang berbeda-beda bergantung penulis puisi. Setiap penyair biasanya memiliki kekhasan dalam menulis puisi. Berikut Bapak sajikan contoh puisi yang berjudul Cita-Cita. Simak baik-baik ya. Judul puisi Cita-Cita. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-citaku. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-cita. Nah, anak-anak, apakah kalian paham dari penjelasan tadi? Jika kalian sudah paham, berarti kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Penjelasan berikutnya yaitu kita akan berbicara mengenai isi puisi. Apakah kalian ada yang tahu isi puisi meliputi apa saja? Baiklah anak-anak, jadi isi puisi meliputi perasaan dan pikiran penyair. Lantas, bagaimanakah cara kita memahami isi puisi tersebut? Nah, untuk memahami isi puisi dengan baik, pertanyaan-pertanyaan berikut dapat digunakan sebagai panduan. Mulai dari apakah judul puisi tersebut, terus sebagai siapakah penyair berbicara pada puisi ini, kepada siapakah penyair berbicara, dalam perasaan apakah penyair berbicara pada puisi itu, di manakah dan kapankah kira-kira penyair berbicara pada puisi itu, lantas bagaimana pula suasananya, dan pesan apakah yang ingin disampaikan penyair melalui puisi itu. Nah, itu tadi beberapa cara yang bisa kita pakai untuk memahami isi puisi. Apakah kalian paham atau ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, kita akan lanjut ke penjelasan berikutnya ya, karena untuk mempersingkat waktu kita. Nah, selanjutnya pembaca puisi perlu mengetahui pesan atau amanat yang disampaikan penyair dengan
pesan yang disampaikan oleh pengarang puisi kepada pembaca puisi. Lantas, bagaimanakah cara kita mencari amanat puisi tersebut? Nah, simak baik-baik ya. Jadi, untuk mencari amanat puisi dapat kita lakukan dengan yang pertama, baca seluruh puisi dengan teliti. Yang kedua, cermati secara detail puisi tersebut. Dan yang ketiga, cari kata yang menurut kalian mudah dipahami. Nah, selanjutnya kita berbicara mengenai ciri-ciri puisi. Nah, anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, berikut ini ialah ciri-ciri puisi secara umum. Yang pertama, puisi ditulis dalam bentuk bait, terdiri dari baris-baris. Bentuk puisi bukan seperti paragraf. Yang kedua, kata atau diksi yang digunakan dalam puisi umumnya bersifat kiasan. Selain itu, diksi yang digunakan bersifat indah dan padat. Yang ketiga, kata atau diksi yang dipakai akan mempertimbangkan sajak dan rima. Yang keempat, beberapa puisi banyak yang menggunakan majas. Biasanya majas digunakan sangat dominan di dalam bahasa puisi. Yang terakhir, di dalam puisi ada beberapa hal yang tidak akan ditonjolkan, seperti alur, setting, dan tokoh tidak begitu ditonjolkan. Nah, sampai sini, apakah kalian bisa memahami dari materi yang Bapak sampaikan tadi mengenai amanat puisi dan ciri-ciri puisi? Baiklah, jika kalian sudah bisa memahami materi keseluruhan yang di atas, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Selanjutnya, Bapak ingin kalian membuat sebuah bait puisi hasil karya kalian masing-masing ya. Nah, ini Bapak ada contoh puisi hasil karya pribadi ciptaan Khairil Anwar. Bisa kalian perhatikan baik-baik ya. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh-sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. intonasi, dan ekspresi yang tepat. Jadi setelah ini perwakilan dari kalian siapa yang siap saja ya untuk membacakan hasil puisinya ke depan. Nanti bakal dapat nilai plus dari Bapak. Baik Bapak, izinkan saya untuk membacakan hasil puisi karya saya sebagai perwakilan dari teman-teman saya yang berjudul Kelas 10.
Kelas suatu tempat di sekolah, tempat di mana aku tinggal, tempat di mana aku belajar, dan tempat di mana aku mencari ilmu. Kelasku, di mana semua orang dikumpulkan untuk bersama-sama belajar, untuk bersama-sama mencari ilmu, untuk bersama-sama saling mengejar cita-cita. Kelasku, tempat sederhana yang mempunyai makna besar, tempat di mana semua orang mempersiapkan masa depan yang terang dan cerah. Kelasku, semua murid saling berteman, ada yang ngobrol, ada pula yang mendengarkan musik, ada pula yang berisik, dan ada pula yang rajin untuk mengerjakan soal-soal. Kelasku, rumah tempat tinggalku di sekolah, rumah di mana aku menemukan keluarga keduaku, rumah di mana aku belajar merasa nyaman. Kelasku, tempat di mana aku mengejar masa depanku. Sekian puisi hasil buatan saya. Apabila dalam pembacaan puisi tadi saya kurang tepat, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak yang mengajar. Terima kasih Pak. Baiklah, Bapak ucapkan terima kasih kepada yang sudah berani membacakan hasil puisinya ke depan untuk mewakilkan teman-temannya. Sekian materi yang dapat Bapak sampaikan pada pagi hari ini, dan Bapak harap kalian semua bisa memahami materi yang telah Bapak sampaikan. Dan jika ada yang ingin bertanya terkait materi tadi, Bapak persilahkan. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, berarti Bapak rasa kalian sudah paham ya. Sekarang, silahkan kalian buat kesimpulan terkait pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Jika sudah, Bapak ingin salah satu dari kalian membacakan hasil kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini yang telah kalian buat sesuai dengan pendapat kalian masing-masing ya. Ayo, siapa yang berani? Iya, anak putra, silahkan. Baiklah, saya akan membacakan hasil kesimpulan yang telah saya buat untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kesimpulan yaitu puisi atau sajak merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Selanjutnya, isi puisi meliputi perasaan dan pikiran penyair serta amanat puisi adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang puisi kepada pembaca puisi. Untuk ciri-ciri puisi secara umum meliputi puisi ditulis dalam bentuk bait, terdiri dari baris-baris. Bentuk puisi bukan seperti paragraf. Kata atau diksi yang digunakan dalam puisi umumnya bersifat kiasan. Selain itu, diksi yang digunakan bersifat indah dan padat. Kata atau diksi yang dipakai akan mempertimbangkan sajak dan rima. Beberapa puisi banyak yang menggunakan majas. Biasanya, majas digunakan sangat dominan di dalam bahasa puisi. Di dalam puisi ada beberapa hal yang tidak akan ditonjolkan, seperti alur, setting, dan tokoh tidak begitu ditonjolkan. Nah, itu tadi hasil kesimpulan yang telah saya bikin. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Anak Putra yang telah membacakan hasil kesimpulan pada pembelajaran kita pagi hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak ada kuis pilihan ganda untuk mengingat kembali materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini, dan guna untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terkait materi yang telah Bapak sampaikan tadi. Baiklah,
Langsung saja kita ke kuis soal nomor 1. Yang bukan termasuk ciri-ciri puisi secara umum adalah A. Ditulis dalam bentuk bait, B. Terdiri dari baris-baris, C. ABAB, D. Bentuk puisi bukan seperti paragraf. Iya betul. Jadi jawabannya adalah C. ABAB. Soal nomor 2. Yang bukan cara mencari amanat dalam puisi ialah A. Baca seluruh puisi dengan teliti, B. Dilihat saja, C. Cermati secara detail puisi tersebut, D. Cari kata yang paling mudah. Iya betul, jawabannya adalah B. Dilihat saja. Baik, lanjut soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 3. Kata atau diksi dipakai untuk mempertimbangkan A. Sajak dan nerima, B. Sampiran, C. Saran, D. Jawaban. Iya betul, jawabannya A. Sajak dan rima. Lanjut soal nomor 4. Isi puisi meliputi A. Baris, B. Saran, C. Bait, D. Perasaan dan pikiran penyanyi. Iya betul, jawabannya adalah D. Perasaan penyair. Baik, kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, puisi adalah A. Ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. B. Sebuah bentuk puisi lama yang terdiri atas 2 larik dengan irama AA, BB. C. Sebuah puisi lama yang terdiri atas 3 larik dengan irama AA, AA. D. Sebuah bentuk puisi lama yang terdiri atas 4 larik dengan irama AB, BA. Iya betul, jawabannya adalah A. Ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Baiklah, Bapak rasa sudah cukup kuis tadi dan kalian juga sudah benar-benar memahami materi tadi. Selanjutnya, Bapak ada tugas nih buat kalian kerjakan di rumah, yaitu buatlah puisi terkait kemerdekaan. Nah, itu tadi tugasnya. Jangan lupa dikerjain ya, dan dikumpul pada pertemuan selanjutnya. Baiklah anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, seharusnya kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu hingga saat ini. Karena apa? Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang ingin menuntut ilmu sama halnya seperti kita. Tapi karena perekonomian mereka yang kurang, mereka harus menunda pendidikannya. Jadi pesan Bapak buat kalian semua yang masih bisa menuntut ilmu hingga saat ini, jangan pernah malas untuk belajar. Karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa harus membebani kita. Tetap terus semangat dalam menuntut ilmu. Nah, cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Apabila Bapak ada salah kata atau sebagainya, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.